Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Purwanti SPD MPD, Guru SMK Negeri 1 Tenganan. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya menyampaikan laporan aksi nyata diseminasi implementasi budaya positif di sekolah kami tercinta. Video ini akan memperlihatkan berbagai upaya dan inisiatif yang telah kami lakukan dan menanamkan nilai-nilai positif dalam lingkungan belajar serta hasil-hasil yang telah dicapai. Kami berharap apa yang kami sajikan dalam video ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Mari kita bersama-sama terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih positif di SMK Negeri 1 Tenganan. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Bapak Ibu insan pendidikan Indonesia, agar pelaksanaan diseminasi implementasi budaya positif, perlu adanya perencanaan yang matang. Rancangan ini bertujuan untuk memperkuat dan menyebarluaskan nilai-nilai positif yang mendukung terciptanya iklim sekolah yang harmonis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik. Melalui langkah-langkah strategis dan kolaboratif, saya berharap dapat mewujudkan transformasi budaya sekolah yang tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang baik di kalangan seluruh warga sekolah. Dengan komitmen bersama, mari kita wujudkan perubahan yang berarti demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa. Berikut langkah-langkah dari rancangan diseminasi implementasi budaya positif. Rancangan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari diseminasi budaya positif di sekolah adalah budaya di sekolah sangat penting untuk perkembangan holistik peserta didik. Penerapan disiplin positif memotivasi perilaku dengan penghargaan, dan konsep restitusi efektif menciptakan lingkungan belajar kondusif. Berdasarkan konsep dalam modul budaya positif dan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai calon guru penggerak, saya ingin menerapkan strategi ini secara sistematis untuk membangun budaya positif di sekolah. Setelah merancang latar belakang dari pelaksanaan diseminasi implementasi budaya positif, kemudian saya merancang tujuan dari pelaksanaan diseminasi implementasi budaya positif. Tujuannya adalah yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Membentuk suasana kelas dan sekolah yang menyenangkan, aman, dan mendukung bagi setiap siswa adalah langkah awal yang krusial. Ini melibatkan penyediaan fasilitas yang memadai, kebijakan sekolah yang adil, dan pendekatan pengajaran yang menghargai perbedaan individu. Tujuannya adalah menciptakan ruang di mana siswa merasa nyaman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Tujuan yang kedua adalah memotivasi siswa untuk berperilaku baik melalui penghargaan. Pemberian penghargaan atau pengakuan atas perilaku positif siswa merupakan metode efektif untuk mendorong mereka mengulangi perilaku baik tersebut. Penghargaan ini bisa berupa pujian verbal atau penghargaan lainnya yang menunjukkan bahwa perilaku baik mereka diakui dan dihargai. Pendekatan ini membantu membangun motivasi intrinsik siswa untuk selalu bertindak sesuai dengan norma-norma positif yang diharapkan. Tujuan yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk memahami dan memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Mereka diberikan kesempatan untuk refleksi diri atas tindakan yang sudah dilakukan dan mengajarkan mereka cara memperbaiki kesalahan adalah bagian penting dari pembelajaran sosial dan emosional. Ini membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk melakukan perbaikan secara mandiri, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman dan tumbuh menjadi individu yang lebih dewasa dan bijaksana. Kemudian, tujuan yang keempat atau yang terakhir adalah meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa. Membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa adalah fondasi untuk lingkungan belajar yang efektif. Ketika siswa merasa dekat dan dihargai oleh gurunya,
Mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan yang baik ini juga menciptakan suasana saling percaya dan mendukung, yang penting untuk pertumbuhan akademik dan pribadi siswa. Guru yang memiliki hubungan positif dengan siswanya dapat berfungsi sebagai mentor dan panutan yang memberikan bimbingan serta dukungan yang diperlukan. Dalam pembuatan rancangan pelaksanaan diseminasi implementasi budaya positif juga diperlukan adanya tolak ukur. Tolak ukur yang pertama adalah tolak ukur tentang perilaku siswa. Tolak ukurnya adalah penurunan insiden perilaku negatif dan peningkatan perilaku positif di kelas. Melalui penerapan budaya positif di sekolah, diharapkan insiden perilaku negatif seperti ketidakdisiplinan, konflik antar siswa, dan pelanggaran aturan akan berkurang. Sebaliknya, perilaku positif seperti kerjasama, penghargaan terhadap teman, dan kepatuhan terhadap aturan akan meningkat. Perubahan ini menciptakan lingkungan kelas yang lebih harmonis dan produktif. Kemudian, tolak ukur yang kedua adalah tolak ukur tentang keterlibatan siswa. Tolak ukurnya adalah peningkatan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar. Dengan suasana yang kondusif dan dukungan dari guru, siswa akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Mereka akan lebih sering terlibat dalam diskusi, bertanya, dan berkontribusi dalam berbagai aktivitas akademik dan non-akademik. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan bahwa siswa merasa lebih tertarik dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Tolak ukur yang ketiga adalah tolak ukur tentang kepuasan guru. Tolak ukurnya adalah meningkatnya kepuasan guru terhadap lingkungan kelas dan dinamika pengajaran. Guru yang melihat perubahan positif dalam perilaku dan keterlibatan siswa akan merasa lebih puas dengan lingkungan kelas. Mereka akan mengalami pengurangan stres dan beban kerja terkait disiplin, sehingga dapat lebih fokus dalam pengajaran dan pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Kepuasan guru ini juga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pengajaran mereka. Kemudian yang terakhir, yaitu tolak ukur tentang umpan balik orang tua peserta didik. Tolak ukurnya adalah umpan balik positif dari orang tua mengenai perubahan perilaku dan motivasi anak mereka. Orang tua yang melihat perubahan positif dalam perilaku dan motivasi anak-anak mereka akan memberikan umpan balik yang baik kepada sekolah. Mereka akan merasa lebih yakin dan percaya terhadap program-program yang diterapkan di sekolah, serta mendukung penuh upaya sekolah dalam membentuk karakter dan meningkatkan prestasi anak-anak mereka. Umpan balik ini juga dapat memperkuat hubungan antara sekolah dan orang tua. Kemudian, yang tak kalah pentingnya adalah perencanaan tentang lini masa tindakan yang akan dilakukan pada proses diseminasi disiplin positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yang sudah saya rancang, yaitu yang pertama, minggu pertama dan kedua, persiapan dan perencanaan. Yaitu dengan mengadakan rapat dengan tim guru untuk mempresentasikan konsep-konsep inti disiplin positif melalui perilaku dan segitiga restitusi. Kemudian, mengembangkan rencana tindakan bersama terhadap pelatihan bagi guru tentang penerapan strategi-strategi ini di kelas. Minggu yang ketiga dan keempat, pelatihan dan sosialisasi. Di sini saya mengadakan pelatihan intensif untuk seluruh staf pengajar tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, dan segitiga restitusi. Kemudian sosialisasi kepada siswa tentang perubahan pendekatan yang akan diterapkan serta manfaatnya. Minggu kelima dan keenam yaitu implementasi. Dalam implementasi ini saya menerapkan strategi disiplin positif dan penghargaan di kelas, menggunakan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan perilaku siswa, dan memantau serta mencatat perkembangan perilaku siswa dan dinamika di kelas. Kemudian minggu ke-7 dan ke-8 yaitu evaluasi dan penyesuaian. Di sini saya mengadakan rapat evaluasi dengan tim guru untuk mendiskusikan hasil awal, tantangan, dan keberhasilan,
serta menyusun penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua. Pelaksanaan diseminasi implementasi budaya positif tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan yang pertama adalah dukungan administrasi. Dukungan administrasi mencakup bantuan dan kerjasama dari pihak manajemen sekolah dan staf administrasi dalam melaksanakan program-program pendidikan. Ini melibatkan penyediaan fasilitas, pengaturan jadwal, pengelolaan dokumen, serta komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Dukungan administrasi yang kuat memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan lancar dan mendukung tujuan program pendidikan. Dukungan yang kedua yaitu dukungan sumber daya. Sumber daya mencakup semua fasilitas, bahan, dan alat yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dan pelaksanaan program. Ini bisa meliputi buku teks, perangkat teknologi, materi ajar, ruang kelas yang memadai, dan peralatan lain yang diperlukan. Penyediaan sumber daya yang memadai memastikan bahwa siswa dan guru memiliki apa yang mereka butuhkan untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian, yang ketiga, yaitu dukungan dari bimbingan ahli. Di sini, saya sebagai calon guru penggerak membutuhkan dukungan dari fasilitator PGP dan pengajar praktek. Bimbingan ahli dari fasilitator dan pengajar praktek dalam program guru penggerak adalah bentuk dukungan yang penting bagi pengembangan profesional guru. Fasilitator PGP memberikan arahan pelatihan dan konsultasi untuk membantu guru menerapkan praktik terbaik dalam pengajaran. Pengajar praktek PGP yang seringkali adalah guru berpengalaman memberikan contoh langsung dan pendampingan di lapangan. Bimbingan ini memastikan bahwa guru memiliki akses dan pengetahuan dan keterampilan terbaru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Ibu-ibu dari Mapel Produktif dan Bimbingan Konseling yang saya hormati, terima kasih sekali Panjenengan semua sudah bergabung di sini dalam rangka diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sehat efektifkan waktu karena saya mohon sambutannya dari Ibu Farida selaku Kepala Terima kasih tutur budaya positif. PPT-nya kira-kira banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan ini. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Tukur. Ini merupakan rangkaian sebagai calon guru penggerak dan itu kesuksesannya tidak bisa diraih sendiri. Untuk mengadakan sosialisasi kan Tukur ya mungkin ngomong dewi. Kemudian yang diajak sosialisasi tentu saja juga harus mengorbankan waktunya, kelonggaran waktunya disediakan untuk kegiatan ini. Maka terima kasih sekali teman-teman semua sudah mensupport dan Bupur tetap semangat karena mungkin prosesnya itu berbeda. Ada yang guru penggerak itu ora sah kaya Bupur ini ya wis laku bae kok sing penting duwe dokumennya entah dari mana, tapi Bupur harus melalui ini step by step insyaallah. Kalau prosesnya sesuai prosedur dan sesuai dengan apa yang diminta, hasilnya juga akan berbeda. Oleh karena itu tetap semangat. Nanti jam 1 mulai lagi. Saya mohon maaf mungkin nanti Pak Aris ya, karena saya ada 3 kegiatan hari ini bolak-balik ke sana sini, semoga ada kabeh. Tapi kalau masih ada ya saya nanti ikut bergabung. Itu terima kasih, selamat berkegiatan. Kami bisa naik buka maksudnya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut ya. Terima kasih. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih, saya mulai ya teman-teman.
kan, tapi kita sharing, berbagi ilmu. Nanti saya mohon teman-teman semua juga mengikuti jejak saya ikut CGP di tahap-tahap berikutnya, karena informasi dari kementerian itu hanya sampai tahap 13 dan kemungkinan nanti akan semuanya ikut. Jadi semuanya harus guru pemuda akan ke akhirnya semuanya. Jadi mungkin ini sebagai pengetahuan saja. Anda dengan nanti juga akan melalui proses yang sama yang seperti ini, kita saling bantu. Nanti kalau panjenengan ada yang PGP, saya siap untuk ikut. Saya mulai ini budaya positif. Sebelumnya saya mau tanya, adakah yang tahu di sini apa itu budaya positif? Mungkin dari kata budaya dulu. Butuh mungkin budaya. Budaya menurut Butuh apa? Budaya berarti yang sudah ada di lingkungan kita, yang sudah ada dari dulu. Iya, budaya sesuatu yang sudah ada zaman dulu. Kebiasaan positif adalah sesuatu yang baik. Jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bisa dikembangkan atau dari yang tidak ada menjadi ada, yang itu mengarah pada hal-hal yang baik. Lanjut sini, kebutuhan dasar manusia itu menurut Kementerian Pendidikan Indonesia dalam modul CGP itu ada 3, itu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima. Kebutuhan dasar fisik manusia itu seperti kebutuhan hidup, makan, terus ada minum, tidur, dan perlindungan. Minum itu untuk jiwa, untuk raga ya. Minum, makan itu untuk raga, perlindungan juga untuk raga. Bagaimana kita mendapatkan suatu hal yang bisa untuk memenuhi hal yang kita butuhkan. Kemudian kasih sayang, kebutuhan akan hubungan emosional yang erat, rasa memiliki dan perasaan dicintai. Itu salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga ini rasa diterima. Ini yang sangat penting, karena ternyata setelah saya melakukan penelitian di beberapa kelas, observasi di beberapa kelas, kebutuhan yang anak-anak kita butuhkan saat ini adalah rasa diterima. Diterima sebagai manusia yang unik, karena pada dasarnya peserta didik kita itu adalah peserta didik dengan karakter yang unik, dengan berbagai macam karakter. Ada yang pendiam, ada yang mungkin banyak omong, ada yang memang sukanya berbohong, ada yang memang jujur tapi jengkel, itu juga ada. Dan semuanya itu ada di sekolah kita dengan jumlah peserta didik lebih dari 20.000 peserta didik. Budaya positif di sini adalah pengertian secara gamblang atau pengertian secara detail bahwa budaya positif adalah seperangkat nilai, norma, dan praktek yang mendukung perkembangan kesejahteraan dan interaksi konstruktif dalam suatu kelompok atau masyarakat. Di sini adalah di lingkungan sekolah. Karakteristiknya mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, serta lingkungan yang aman mendukung. Kemudian komunikasi terbuka, penghargaan atas kontribusi individu, kesetaraan dan inklusivitas menjadi elemen penting. Selain itu, budaya positif menekankan dukungan dan pembinaan kerjasama serta pembelajaran berkelanjutan. Dengan mengadopsi budaya positif diharapkan tercipta lingkungan yang harmonis, produktif, meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan anggotanya. Di mana muaranya? Ketika budaya positif ini terbentuk dengan baik di lingkungan sekolah, muaranya apa? Ada yang tahu? Pembelajaran yang berkualitas, peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah. Kalau kita, muaranya adalah menciptakan peserta didik yang diterima di masyarakat, diterima di dunia usaha, di dunia industri dengan tidak ada cacat. Tahu siap diterima di dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. Itu tujuan utamanya dengan adanya budaya positif. Kira-kira di sini di SMK Negeri 1 Tenggaran
sudahkah budaya positif itu ada, atau mungkin sudahkah tercipta budaya positif di SMK 1 Karet? Sudah. Walaupun mungkin ada di beberapa lini tidak maksimal, tetapi sudah. Lanjut. Disiplin positif. Di sini dari budaya positif itu saya ambil satu saja nilai yang ada di salah satu nilai yang ada di budaya positif, yaitu tentang kedisiplinan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berfokus pada pengembangan diri dan nilai-nilai kebajikan universal yang mencakup tanggung jawab, empati, dan respek. Disiplin tidak sekadar hukuman, tetapi proses membangun kondisi perilaku yang sehat dan bermartabat. Di mana disiplin ini, ketika kita ngomong disiplin, biasanya hubungannya sama hukuman. Tapi tidak hanya itu. Di situ ada yang namanya punishment, ada yang namanya reward, ada yang namanya restitusi. Di antara reward dan punishment, memberikan hukuman tetapi tidak melengahkan reward yang harus diberikan. Rewardnya berupa apa? Kita tadi rasa diterima oleh kita sebagai peserta didik. Kadang peserta didik kita itu memang salah double aja mak. Dikon mangkat ngelakuin tugas yang sampai mungkin sampai saat ini guru-guru panjenengan semua yang masih mengejar nilai mungkin banyak. Tetapi kita juga harus menerima alasan-alasan yang mereka nanti sampaikan. Dan kita tidak hanya berhenti di situ. Ketika mereka memberikan alasan yang mungkin bisa kita terima, kita harus juga cross check, observasi, benar enggak toh alasan yang dibuat peserta didik kita ketika melakukan kesalahan ini. Tidak hanya berhenti di situ. Ya capek bu, kalau seperti itu ngumpulnya anak Romatus harus memberlakukan seperti itu. Iya capek, ini memang tugas kita seperti itu. Karena apa? Karena memang tugas kita di era seperti ini. Gini, ada pepatah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa mendidik seperti kita dulu. Kita mungkin pada zaman kita bertemu dengan guru saja, bahkan masuk ke ruang BK ruang guru tidak seperti zaman sekarang. Kita perlu pendekatan dengan siswa. Kalau misalnya siswa tersebut sukanya nongkrong, tidak masuk kelas, bolos, ya kita melakukan pendekatan dengan cara mereka. Baru saja ada kasus kita kita kangkang dengan arogansi kita salah ternyata. Ternyata di sana ada yang ngitik terus kemarin itu saya mendengarkan itu saya ngeri. Jadi suaminya Bu Maya itu beli makanan di sana sebelah, warung sebelah. Suaminya Bu Maya soto di situ. Beliau duduk agak lama. Ada siswa yang masuk di situ, ada bilang kayak mau jadi wis tak pancing ben ngapon aku, tapi orang gagal. Misalnya dia berani ngapon aku untung 1 juta. Lah guru apa tuh kan? Kalau gurunya apa disebutkan disensor sama guru. Jadi suaminya, mungkin suaminya dengan langsung guru apa itu langsung, tapi disampaikan ke saya itu disensor. Berarti ada siswa-siswa yang memang dia kalau tidak suka dengan kita, itu caranya dipancing kita. Itu yang harus kita hati-hati. Makanya itu tadi pepatah, didiklah siswamu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya itu. Kita tidak bisa mereka kita ternyata kita kalau kita terpancing luar biasa loh. Di sana-sana itu mereka punya HP ya itu. Segi positif dan negatifnya bawa HP ke sekolah seperti itu. Mohon maaf kasus teman kita kemarin kan dia juga karena HP ya. Kalau tidak ada HP di sekolah, hal itu tidak akan terjadi karena tidak ada bukti. Tapi ketika ada media sosial, ada HP, ya itu. Tapi kita di sekolah kita itu sudah ada yang namanya program Safe. Itu semoga nanti berjalan terus programnya sehingga melindungi mereka dari
punya kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan kerendahan hati menjadi fondasi penting dalam mengembangkan disiplin dan positif. Dari disiplin dan nilai kebajikan ini pasti ada upaya-upaya kita untuk mengendalikan diri. Misalnya sebagai wali kelas, di sini ada yang jadi wali kelas untuk mendisiplinkan, coba ini, untuk mendisiplinkan siswa bimbingan di kelas. Langkah pertama yang bimbingan lakukan ketika menjadi wali kelas pertama kali masuk apa? Kesepakatan. Ada lagi pendekatan dengan anak. Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini perlu kita bentuk, perlu kita buat agar apa, di dalam kelas kita, dari lingkup kecil dari sekolah itu kan kelas. Ketika berangkat dari kelas kecil sudah ada kesepakatan kelas, disiplin ini akan terbentuk. Misalnya kesepakatan kelas itu apa saja? Contoh, masuk tepat waktu, kalau tidak didenda misalnya. Itu apalagi? Tiket itu disiplin untuk bersih kan. Terus ada lagi kelengkapan atribut, itu juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas harus dibentuk. Jadi pandangan semuanya ini langkah awal untuk membuat fondasi disiplin positif. Langkahnya seperti ini: pembentukan, merumuskan norma-norma kelas bersama siswa untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kemudian prosedurnya menetapkan prosedur yang jelas untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan konflik di kelas. Dan yang ketiga, kegiatan pendalaman, melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan keyakinan kelas seperti permainan, diskusi, dan refleksi bersama. Di mana keyakinan kelas ini harus disetujui oleh seluruh warga kelas, dan antara reward dan punishment harus seimbang. Jadi tidak berat sebelah. Misalnya panjenengan memberlakukan denda berupa uang, itu juga tidak boleh memberatkan siswa yang, mohon maaf, di dalam kelas tidak semuanya punya uang. Tapi ada yang mungkin uang sakunya hanya 10.000, ada yang 5.000, dan kita harus paham itu. Atau mungkin dendanya tidak hanya uang, tidak harus uang, boleh dengan yang lainnya, dengan hukuman atau konsekuensi yang lain. Jadi ini adalah pokok atau langkah awal mendisiplinkan, membentuk disiplin positif. Ini tujuannya tadi rasa aman, kepercayaan, tanggung jawab, dan partisipasi. Tadi seperti slide yang sebelumnya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Hukuman dan penghargaan. Teori motivasi tradisional berfokus pada penggunaan hukuman untuk menghentikan perilaku buruk dan penghargaan untuk memperkuat perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, restitusi. Pendekatan restitusi mendorong anak-anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Kira-kira dari dua ini, restitusi dan hukuman dan penghargaan, yang sering panjenengan lakukan itu yang mana? Apakah kedua-duanya? Apakah hanya yang di atas saja atau yang di bawah? Imbang. Ya, harus imbang. Tetapi di dalam teori guru penggerak itu harusnya yang di bawah. Kita memberikan sesuatu hal kepada peserta didik, kita memberikan hukuman kepada peserta didik, itu harus dengan alasan atau dengan apa ya, intinya punishment, konsekuensi yang tidak memberatkan, atau sama-sama setuju. Kamu dihukum ini harus setuju. Kenapa itu tadi? Kita itu hidup di era zaman yang memang yang tidak seperti dulu. Kalau dulu hukuman dan penghargaan ini boleh silakan digunakan karena memang zamannya dulu bisa. Tapi kalau yang pada saat
Apakah tidak boleh kita memberikan penghargaan kepada peserta didik? Boleh, tetapi penghargaannya juga tidak langsung ada siswa seperti ini. Anak-anak, nanti kalau kalian dapat nilai 100 saya beri uang 10.000. Seperti anak saya kemarin, Bu, kalau UN saya, mohon maaf, ujian sekolah saya nanti dapat lebih dari 95, saya akan diberi uang 10.000 oleh guru saya, ustazah saya. Itu sebenarnya penghargaan yang salah, karena motivasi peserta didik itu bukan pengetahuan atau nilai, tapi uang. Dan itu dulu kita sering lakukan gitu ya. Gitu. Dan itu ternyata salah. Misalnya mungkin penghargaannya akan saya berikan nilai yang lebih dari temanmu ketika kamu mengerjakan dengan tenang, jujur, dan misalnya dengan dalam keadaan tidak sesuai tepat waktu. Tugas yang kamu berikan kamu misalnya deadline-nya tanggal 10, kalian mengumpulkan tugas sebelum tanggal 10, nilainya akan saya tambah. Mereka kan acuannya nilai. Atau mungkin ketika kalian saya berikan deadline tanggal 10, ketika kalian sebelum tanggal 10 kalian bisa tidak mengumpulkan, itu punishment-nya harus menjawab pertanyaan dari saya. Jadi kan menambah pengetahuan, bukan hukuman nulis lagi 100 kali. Itu salah. Bukan kok saya sebenarnya memang salah, memang saya salahkan karena itu memang tidak ada dalam acuan. Tetapi mungkin ketika menulis beberapa kali, harapan gurunya adalah semakin menghafal. Tapi tidak. Yang ada, mereka akan menyewa orang yang tulisannya sama untuk menuliskan. Bayar, pakai uang. Itu akan menambah kesalahan mereka lagi. Dosa mereka akan bertambah. Tetapi ketika engkau misalnya lebih dari 10, kamu pelajari paragraf ini atau paragraf poin-poin ini, ketika kamu mengumpulkannya lebih dari tanggal 10, kali deadline-nya tanggal 10, kamu akan saya tambah 5 pertanyaan lagi, tetapi langsung dijawab. Dia akan lebih belajar. Dengan adanya budaya positif. Kira-kira di sini di SMK Negeri 1 Tenggaran, sudahkah budaya positif itu ada, atau mungkin sudahkah tercipta budaya positif di SMK 1 Tenggaran? Sudah. Walaupun mungkin ada di beberapa lini tidak maksimal, tetapi sudah. Lanjut. Disiplin positif. Di sini dari budaya positif itu saya ambil satu saja nilai yang ada di salah satu nilai yang ada di budaya positif, yaitu tentang kedisiplinan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berfokus pada pengembangan diri dan nilai-nilai kebajikan universal yang mencakup tanggung jawab, empati, dan respek. Disiplin tidak sekedar hukuman, tetapi proses membangun kondisi perilaku yang sehat dan bermartabat. Di mana disiplin ini, ketika kita ngomong disiplin, biasanya hubungannya sama hukuman. Tapi tidak hanya itu. Di situ ada yang namanya punishment, ada yang namanya reward, ada yang namanya restitusi. Di antara reward dan punishment, memberikan hukuman tetapi tidak melengahkan reward yang harus diberikan. Rewardnya berupa apa? Kita tadi rasa diterima oleh kita sebagai peserta didik. Kadang peserta didik kita itu memang salah blokir aja mak. Dikon mangkat ngelakuin tugas yang mungkin sampai saat ini guru-guru panjenengan semua yang masih mengejar nilai mungkin banyak. Tetapi kita juga harus menerima alasan-alasan yang mereka nanti sampaikan. Dan kita tidak hanya berhenti di situ. Ketika mereka memberikan alasan yang mungkin bisa kita terima, kita harus juga cross check, observasi, benar enggak toh alasan yang dibuat peserta didik kita ketika melakukan kesalahan ini. Tidak hanya berhenti di situ. Ya capek Bu kalau seperti itu, makanya anak 200 harus membenarkan seperti itu. Iya capek, ini memang tugas kita seperti itu.
Karena apa? Karena memang tugas kita di era seperti ini. Gini, ada pepatah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa mendidik seperti kita dulu. Kita mungkin pada zaman kita bertemu dengan guru saja, bahkan masuk ke ruang BK ruang guru tidak seperti zaman sekarang. Kita perlu pendekatan dengan siswa. Kalau misalnya siswa tersebut sukanya nongkrong, tidak masuk kelas, bolos, ya kita melakukan pendekatan dengan cara mereka. Baru saja ada kasus kita kita kangkang dengan arogansi kita salah ternyata di sana ada yang ngitik. Terus kemarin itu saya mendengarkan itu saya ngeri. Jadi suaminya Bu Maya itu beli makanan di sana sebelah, warung sebelah. Suaminya Bu Maya soto di sini. Beliau duduk agak lama. Ada siswa yang masuk di situ, ada bilang, kayak mau jadi wis tak pancing ben ngapon aku. Tapi orang gagal. Misalnya dia berani ngampon aku untung 1 juta. Lah guru apa tuh kan? Kalau gurunya apa disebutkan disensor sama gimana? Jadi suaminya dengan langsung guru apa itu langsung, tapi disampaikan ke saya itu disensor. Berarti ada siswa-siswa yang memang dia kalau tidak suka dengan kita, itu caranya dipancing kita. Itu yang harus kita hati-hati. Makanya itu tadi pepatah, didiklah siswamu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya itu betul. Kita tidak bisa mereka kita ternyata kita terpancing. Kalau kita terpancing luar biasa loh. Di sana itu mereka punya HP ya, itu segi positif dan negatifnya bawa HP ke sekolah seperti itu. Mohon maaf, kasus teman kita kemarin kan dia juga karena HP ya. Kalau tidak ada HP di sekolah, hal itu tidak akan terjadi karena tidak ada bukti. Tapi ketika ada media sosial, ada HP, ya itu. Tapi kita di sekolah kita itu sudah ada yang namanya program Safe. Itu semoga nanti berjalan terus programnya sehingga melindungi mereka dari sosial media atau misalnya mungkin mencegah hal-hal tentang penggunaan media sosial yang bertentangan dengan PIT. Saya lanjutkan. Makna dari disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan kerendahan hati menjadi fondasi penting dalam mengembangkan disiplin dan positif. Dari disiplin dan nilai kebajikan ini pasti ada upaya-upaya kita untuk mengendalikan diri. Misalnya sebagai wali kelas di sini ada yang jadi wali kelas untuk mendisiplinkan untuk mendisiplinkan siswa bimbingan di kelas. Langkah pertama yang bimbingan lakukan ketika menjadi wali kelas pertama kali masuk apa? Kesepakatan. Ada lagi pendekatan dengan anak. Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini perlu kita bentuk, perlu kita buat agar apa di dalam kelas kita dari lingkup kecil dari sekolah itu kan kelas. Ketika berangkat dari kelas kecil sudah ada kesepakatan kelas, disiplin ini akan terbentuk. Misalnya kesepakatan kelas itu apa saja? Contoh, masuk tepat waktu, kalau tidak didenda misalnya. Itu apalagi? Tiket itu disiplin untuk bersih kan. Terus ada lagi kelengkapan atribut, itu juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas harus dibentuk. Jadi pandangan sebenarnya ini langkah awal untuk membuat fondasi disiplin positif. Tantangannya seperti ini. Pembentukan merumuskan norma-norma kelas bersama siswa untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kemudian proses
Dan yang ketiga, kegiatan pendalaman melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan keyakinan kelas seperti permainan, diskusi, dan refleksi bersama. Di mana keyakinan kelas ini harus disetujui oleh seluruh warga kelas dan antara reward dan punishment harus seimbang. Jadi tidak berat sebelah. Misalnya panjenengan memberlakukan denda berupa uang, itu juga tidak boleh memberatkan siswa yang mohon maaf di dalam kelas tidak semuanya punya uang. Tapi ada yang mungkin uang sakunya hanya 10.000, ada yang 5.000 dan kita harus paham itu. Atau mungkin dendanya tidak hanya uang, tidak harus uang, boleh dengan yang lainnya, dengan hukuman atau konsekuensi yang lain. Jadi ini adalah pokok atau langkah awal mendisiplinkan, membentuk disiplin positif. Ini tujuannya tadi rasa aman, kepercayaan, tanggung jawab, dan partisipasi. Tadi seperti slide yang sebelumnya. Teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Hukuman dan penghargaan. Teori motivasi tradisional berfokus pada penggunaan hukuman untuk menghentikan perilaku buruk dan penghargaan untuk memperkuat perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, restitusi. Pendekatan restitusi mendorong anak-anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Kira-kira dari dua ini, restitusi dan hukuman dan penghargaan, yang sering panjenengan lakukan itu yang mana? Apakah kedua-duanya? Apakah hanya yang di atas saja atau yang di bawah? Imbang. Ya, harus imbang. Tetapi di dalam teori guru penggerak itu harusnya yang di bawah. Oh, yang restitusi. Kita memberikan sesuatu hal kepada peserta didik. Kita memberikan hukuman kepada peserta didik itu harus dengan alasan atau dengan apa ya, intinya punishment, konsekuensi yang tidak memberatkan atau sama-sama setuju. Kamu dihukum ini harus setuju. Kenapa itu tadi? Kita itu hidup di era zaman yang memang yang tidak seperti dulu. Kalau dulu hukuman dan penghargaan ini boleh silakan digunakan karena memang zamannya dulu bisa. Tapi kalau yang pada saat ini itu yang lebih baik digunakan adalah restitusi. Apakah tidak boleh kita memberikan penghargaan kepada peserta didik? Boleh, tetapi penghargaannya juga tidak langsung pada siswa seperti ini. Anak-anak, nanti kalau kalian dapat nilai 100 saya beri uang 10.000. Seperti anak saya kemarin, Bu, kalau UN saya, kalau mohon maaf, ujian sekolah saya nanti dapat lebih dari 95, saya akan diberi uang 10.000 oleh guru saya, ustazah saya. Itu sebenarnya penghargaan yang sama, karena motivasi peserta didik itu bukan pengetahuan atau nilai, tapi uang. Dan itu dulu kita sering lakukan itu gitu ya. Gitu. Dan itu ternyata salah. Misalnya mungkin penghargaannya akan saya berikan nilai yang lebih dari teman. Ketika kamu mengerjakan dengan tenang, jujur, dan misalnya dengan dalam keadaan tidak sesuai tepat waktu, tugas yang kamu berikan misalnya deadline-nya tanggal 10. Kalian mengumpulkan tugas sebelum tanggal 10, nilainya akan saya tambah. Mereka kan acuannya nilai. Atau mungkin ketika kalian saya berikan deadline tanggal 10, ketika kalian sebelum tanggal 10 kalian bisa tidak mengumpulkan, itu punishment-nya harus menjawab pertanyaan dari saya. Jadi kan menambah pengetahuan. Bukan hukuman nulis lagi 100 kali. Itu salah. Bukan kok saya sebenarnya memang salah, memang saya salahkan karena itu memang tidak ada dalam acuan. Tetapi mungkin ketika menulis beberapa kali harapan gurunya adalah semakin menghafal, tapi tidak.
mereka akan menyewa orang yang tulisannya sama untuk menuliskan. Bayar pakai uang. Itu akan menambah kesalahan mereka lagi. Dosa mereka akan bertambah. Tetapi ketika engkau misalnya lebih dari 10, kamu pelajari paragraf ini atau paragraf poin-poin ini, ketika kamu mengumpulkannya lebih dari tanggal 10, kan deadline-nya tanggal 10, kamu akan saya tambah 5 pertanyaan lagi, tetapi langsung dijawab. Dia akan lebih belajar. Tiket itu disiplin untuk bersih kan. Terus ada lagi kelengkapan atribut, itu juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas harus dibentuk. Jadi pandangan semuanya ini langkah awal untuk membuat fondasi disiplin positif. Tantangannya seperti ini: pembentukan, merumuskan norma-norma kelas bersama siswa untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kemudian prosedurnya menetapkan prosedur yang jelas untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan konflik di kelas. Dan yang ketiga, kegiatan pendalaman, melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan keyakinan kelas seperti permainan, diskusi, dan refleksi bersama. Di mana keyakinan kelas ini harus disetujui oleh seluruh warga kelas, dan antara reward dan punishment harus seimbang. Jadi tidak berat sebelah. Misalnya panjenengan memberlakukan denda berupa uang, itu juga tidak boleh memberatkan siswa yang, mohon maaf, di dalam kelas tidak semuanya punya uang. Tapi ada yang mungkin uang sakunya hanya 10.000, ada yang 5.000, dan kita harus paham itu. Atau mungkin dendanya tidak hanya uang, tidak harus uang, boleh dengan yang lainnya, dengan hukuman atau konsekuensi yang lain. Jadi ini adalah pokok atau langkah awal mendisiplinkan, membentuk disiplin positif. Ini tujuannya tadi rasa aman, kepercayaan, tanggung jawab, dan partisipasi. Tadi seperti slide yang sebelumnya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Hukuman dan penghargaan. Teori motivasi tradisional berfokus pada penggunaan hukuman untuk menghentikan perilaku buruk dan penghargaan untuk memperkuat perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, restitusi. Pendekatan restitusi mendorong anak-anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Kira-kira dari dua ini, restitusi dan hukuman dan penghargaan, yang sering panjenengan lakukan itu yang mana? Apakah kedua-duanya? Apakah hanya yang di atas saja atau yang di bawah? Imbang. Ya, harus imbang. Tetapi di dalam teori guru penggerak itu harusnya yang di bawah. Kita memberikan sesuatu hal kepada peserta didik, kita memberikan hukuman kepada peserta didik, itu harus dengan alasan atau dengan intinya punishment, konsekuensi yang tidak memberatkan, atau sama-sama setuju. Kamu dihukum ini harus setuju. Kenapa itu tadi? Kita itu hidup di era zaman yang memang yang tidak seperti dulu. Kalau dulu hukuman dan penghargaan ini boleh silakan digunakan karena memang zamannya dulu bisa. Tapi kalau yang pada saat ini itu yang lebih baik digunakan adalah restitusi. Apakah tidak boleh kita memberikan penghargaan kepada peserta didik? Boleh, tetapi penghargaannya juga tidak langsung ada siswa seperti ini. Anak-anak, nanti kalau kalian dapat nilai 100 saya beri uang 10.000. Seperti anak saya kemarin, Bu, kalau bukan saya, mohon maaf, ujian sekolah saya nanti dapat lebih dari 95, saya akan diberi uang 10.000 oleh guru saya, ustazah saya. Itu sebenarnya penghargaan yang sama, karena motivasi peserta didik itu bukan pengetahuan atau nilai, tapi uang. Dan itu dulu kita sering lakukan gitu ya. Gitu.
bisa tidak mengumpulkan, itu punishment-nya harus menjawab pertanyaan dari saya. Jadi kan menambah pengetahuan, bukan hukuman nulis lagi 100 kali. Itu salah. Bukan kok saya sebenarnya memang saya salahkan karena itu memang tidak ada dalam acuan. Tetapi mungkin ketika menulis beberapa kali, harapan gurunya adalah semakin menghafal. Tapi tidak. Yang ada, mereka akan menyewa orang yang tulisannya sama untuk menuliskan. Bayar, pakai uang. Itu akan menambah kesalahan mereka lagi. Dosa mereka akan bertambah. Tetapi ketika engkau misalnya lebih dari 10, kamu pelajari paragraf ini atau paragraf poin-poin ini, ketika kamu mengumpulkannya lebih dari tanggal 10, kamu deadline-nya tanggal 10, kamu akan saya tambah 5 pertanyaan lagi, tetapi langsung dijawab. Dia akan lebih belajar. Piket itu disiplin untuk bersih kan. Terus ada lagi kelengkapan atribut, itu juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas harus dibentuk. Jadi pandangan sebenarnya ini langkah awal untuk membuat fondasi disiplin positif. Tantangannya seperti ini: merumuskan norma-norma kelas bersama siswa untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kemudian prosedurnya menetapkan prosedur yang jelas untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan konflik di kelas. Dan yang ketiga, kegiatan pendalaman, melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan keyakinan kelas seperti permainan, diskusi, dan refleksi bersama, di mana keyakinan kelas ini harus disetujui oleh seluruh warga kelas, dan antara reward dan punishment harus seimbang. Jadi tidak berat sebelah. Misalnya panjenengan memberlakukan denda berupa uang, itu juga tidak boleh memberatkan siswa yang, mohon maaf, di dalam kelas tidak semuanya punya uang. Tapi ada yang mungkin uang sakunya hanya 10.000, ada yang 5.000, dan kita harus paham itu. Atau mungkin dendanya tidak hanya uang, tidak harus uang, boleh dengan yang lainnya, dengan hukuman atau konsekuensi yang lain. Jadi ini adalah pokok atau langkah awal mendisiplinkan, membentuk disiplin positif. Ini tujuannya tadi rasa aman, kepercayaan, tanggung jawab, dan partisipasi. Tadi seperti slide yang sebelumnya. Teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Hukuman dan penghargaan. Teori motivasi tradisional berfokus pada penggunaan hukuman untuk menghentikan perilaku buruk dan penghargaan untuk memperkuat perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, restitusi. Pendekatan restitusi mendorong anak-anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Kira-kira dari dua ini, restitusi dan hukuman dan penghargaan, yang sering panjenengan lakukan itu yang mana? Apakah kedua-duanya? Apakah hanya yang di atas saja atau yang di bawah? Imbang. Ya, harus imbang. Tetapi di dalam teori guru penggerak itu harusnya yang imbang. Kita memberikan sesuatu hal kepada peserta didik, kita memberikan hukuman kepada peserta didik, itu harus dengan alasan atau dengan intinya punishment, konsekuensi yang tidak memberatkan, atau sama-sama setuju. Kamu dihukum ini harus setuju. Kenapa itu tadi? Kita itu hidup di era zaman yang memang yang tidak seperti dulu. Kalau dulu hukuman dan penghargaan ini boleh silakan digunakan karena memang zamannya dulu bisa. Tapi kalau yang pada saat ini itu yang lebih baik digunakan adalah restitusi. Apakah tidak boleh kita memberikan penghargaan kepada peserta didik? Boleh,
seperti ini. Anak-anak, nanti kalau kalian dapat nilai 100 saya beri uang 10.000. Seperti anak saya kemarin, Bu, kalau UN saya, mohon maaf, ujian sekolah saya nanti dapat lebih dari 95, saya akan diberi uang 10.000 oleh guru saya, ustazah saya. Itu sebenarnya penghargaan yang salah, karena motivasi peserta didik itu bukan pengetahuan atau nilai, tapi uang. Dan itu dulu kita sering lakukan gitu ya. Gitu. Dan itu ternyata salah. Misalnya mungkin penghargaannya akan saya berikan nilai yang lebih dari temanmu ketika kamu mengerjakan dengan tenang, jujur, dan misalnya dengan dalam keadaan tidak sesuai tepat waktu. Tugas yang kamu berikan kamu misalnya deadline-nya tanggal 10. Kalian mengumpulkan tugas sebelum tanggal 10, nilainya akan saya tambah. Mereka kan acuannya nilai. Atau mungkin ketika kalian saya berikan deadline tanggal 10, ketika kalian sebelum tanggal 10 kalian bisa tidak mengumpulkan, itu punishment-nya harus menjawab pertanyaan dari saya. Jadi kan menambah pengetahuan, bukan hukuman nulis lagi 100 kali. Itu salah. Bukan kok saya sebenarnya memang salah, memang saya salahkan karena itu memang tidak ada dalam acuan. Tapi mungkin ketika menulis beberapa kali, harapan gurunya adalah semakin menghafal. Tapi tidak. Yang ada, mereka akan menyewa orang yang tulisannya sama untuk menuliskan. Bayar, pakai uang. Itu akan menambah kesalahan mereka lagi. Dosa mereka akan bertambah. Tetapi ketika engkau misalnya lebih dari 10, kamu pelajari paragraf ini atau paragraf poin-poin ini, ketika kamu mengumpulkannya lebih dari tanggal 10, kan deadline-nya tanggal 10, kamu akan saya tambah 5 pertanyaan lagi, tetapi langsung dijawab. Dia akan lebih belajar. Itu contoh dari restitusi. Kemudian kita sebagai guru itu dalam restitusi itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol. Tapi mohon maaf, ini hanya saya tampilkan 3 yang ini saja. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum adalah guru bertindak sebagai pihak-pihak yang menghukum dan menjatuhkan konsekuensi atas tindakan yang salah. Jadi guru hanya ini ada ciri-ciri, intinya ini loh ciri-ciri guru yang ada di sekitar kita itu seperti ini. Ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, manajer. Yang keempat, yang kelima, ini sahabatnya sudah penghukum, teman, pembuat rasa bersalah. Yang keempat adalah manajerial. Kalau manajerial ini tingkatnya sudah tinggi, jadi sudah bisa restitusi, terus apian lah intinya. Gurunya urung tahun hukum, tapi bocahnya juga ditinggal ketika ditinggalkan pelajaran itu sedih. Kayaknya belum ada di sini. Ketika siswanya pasang ya malah anak saya kalau berani tinggal sampai lomba waktu itu jam praktek mereka akan komplain. Oh, tidak ada yang ngajar. Tapi itu bagus juga. Mungkin Bu Rizky ini bisa menjadi project. Maksudnya ketika oh ya, berarti ada sisi positif yang mungkin Bu Rizky nanti bisa cerita apa sih sebenarnya yang bisa mendekatkan siswa dengan itu. Nanti kita cerita. Kemudian penghukum. Apa kok dihukum? Mlebu nggawa topi dihukum. Mlebu telat dihukum. Ngertinya dihukum. Ada. Mungkin saya termasuknya dalam. Tapi setelah ikut TGD ini saya mencoba untuk membuka pola pikir saya, mindset saya akan harus menjadi guru yang lebih baik. Itu. Tapi kalau tapi entah nanti
sekolahnya, kadang kan seperti itu harus sebenarnya salah, tapi mau apa lagi, kita juga manusia biasa yang mungkin tidak bisa lepas dari itu, tapi kita harus berusaha untuk menjadi guru yang mungkin menjadi cita-cita yang dimimpikan oleh murid, berpihak pada murid. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini contohnya seperti apa? Guru menciptakan rasa bersalah pada siswa untuk kembali. Ketika akhirnya kita di penghujung acara, terima kasih sekali atas partisipasinya ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang saya sosialisasikan ke panjenengan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Segitiga restitusi yang tadi saya berikan ke panjenengan dapat dilakukan secara konsisten. Menjaga konsistensi itu akan lebih sulit, tetapi saya yakin bahwa ibu semuanya itu bisa demi meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 1 Tangerang. Akhir kata, mohon maaf kalau saya ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan laporan aksi nyata diseminasi implementasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tangerang. Kami berharap bahwa program dan inisiatif yang telah kami lakukan dapat memberikan inspirasi bagi semua pihak untuk terus menanamkan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Saya, Purwanti SPD MPD, atas nama seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Tangerang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung program ini. Semoga upaya kita bersama dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi para siswa dan seluruh warga sekolah. Mari kita terus bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, lebih harmonis, dan penuh semangat. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.